Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah selalu channel Yati Sam Official guys. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian guys? Selamat hari Minggu guys. Kaisar masih di taman aja ini guys, habis hujan ya guys ya. Semoga rintiknya hujan ini memberikan kita rezeki yang terus mengalir. Amin ya robbal alamin. Buat teman kita yang masih sakit juga semoga Allah sehatkan. Teman kita yang masih kesulitan semoga Allah mudahkan ya guys ya. Teman kita yang masih berjuang di rumah majikan semoga Allah juga memberikan kekuatan sampai finish. Kalian libur kemana hari ini? Jangan lupa makan ya guys ya, jangan lupa have fun, hati-hati. Yang sepatunya masih baru barangkali keserodot. Sembarangan kayak sama saya, sepatunya mahal, masya Allah ya guys ya. Mumpung di Hongkong ya guys ya, bahagiakan diri sendiri. Oke, sepakat ya ampun. Temen kita yang lagi lembur semangat. Iya, saya males kayak Sam libur, wis baik gak kayak Sam kerja, ya udah nggak apa-apa ya guys ya, banyakin duit ya biar pensiun di Indonesia tuh jadi buka restoran, membuka lapangan kerja untuk teman-teman kita yang ada di Indonesia. Amin ya robbal alamin. Yang doa tuh yang baik-baik aja guys ya. By the way, hari ini kayak Sam mau cerita, ini banyak kejadiannya ya buat pembelajaran kita bersama ya guys ya. Hati-hati kalau misalkan kalian tunggu visa di luar alias ngekos ya, yang satu ruangannya itu banyak orang, hati-hati untuk tidak mempercayai siapapun ya guys ya. Ya walaupun kita dididik orang tua kita untuk berbuat baik, untuk percaya sama orang ya guys ya, nggak boleh suuzon, tapi kita kalau misalkan sudah tinggal di Hongkong ini beda cerita guys. Jangan sampai kita memberikan kesempatan teman kita untuk melakukan kejahatan ya guys ya. Karena apa? Karena saat sudah hilang sulit, ini sulit ya kalau misalkan kita tidak memiliki keberanian. Termasuknya nih pekerja migran ini, semoga kisahnya bisa menjadikan pembelajaran untuk kita bersama ya guys ya. Oke, kita sebut aja Mbak ini namanya Mbak siapa guys? Mbak siapa guys? Mbak Cucun. Iya Mbak Cucun. Maaf ya Mbak Cucun. Mbak Cucun ini pekerja migran Indonesia yang rekor pekerjaan pertamanya itu finish 2 tahun. Mbak Cucun ini finish guys. Nah, dan majikan yang kedua ini tidak seberuntung yang majikan pertama ya guys ya. Mbak Cucun ini mendapatkan majikan yang memutus kontraknya di tengah jalan alias di interminate ya guys ya. Akhirnya Mbak Cucun ini di interminate sama majikannya. Ya Mbak Cucun ini tidak bercerita bagaimana kondisi di rumah majikannya. Yang jelas kalau di interminate ya berarti sudah tidak ada kecocokan di antara pekerja dan majikan ya guys ya. Kita nggak bisa menyalahkan Mbak Cucun bekerja yang tidak baik atau bagaimana, karena ini kan keputusan majikan dan itu boleh di pihak imigrasi, jadi ya sah-sah aja ya guys ya. Tapi kalau buat kalian yang di interminate, jangan keluar dari rumah majikan sebelum hak-hak kamu terbayar. Termasuknya Mbak Cucun ini memiliki sisa gaji ya, pas gajian itu di interminate. Terus juga dia mendapatkan uang interminate 1 bulan. Terus juga dia juga mendapatkan sisa-sisa gaji dan dibayar itu sekitar 10.000 lebihan. Nah, jadi Mbak Cucun keluar dari rumah majikan ini membawa uang di atasnya itu sekitar ya 10.000 up ya guys ya, dolar Hongkong. Akhirnya Mbak Cucun ini membereskan tuh kopernya guys, pamitan sama majikan baik-baik ke agensi. Terus agensinya ngomong, Cun, nggak ada boarding nih, kamu gimana nih? Sedangkan tiket kamu dibelikan pada tanggal 15 besok. Akhirnya Mbak Cucun ini punya kenalan, ya udah kalau kayak gitu kamu ngekos aja di sana di Sam Sui Po. Akhirnya ya udahlah, seharinya berapa? 60.000. Nah, pas dicet ibu kosnya ternyata ada 1 ranjang yang kosong. Ya Mbak Cucun ya udahlah, lagian juga akan menunggu sampai tanggal 15 cepat. Akhirnya Mbak Cucun menerima tuh untuk tinggal di Sam Sui Po untuk stay sampai penerbangan tanggal 15 besok ya guys ya. Singkat cerita, Mbak Cucun ini kan geret koper tuh naik ke kos-kosannya. Dan ternyata di sana disambut oleh teman-teman sesama pekerja migran, di mana dia juga penghuni kos tersebut. Jadi satu ruangan itu ruangannya kecil ya guys ya. Jadi kosan itu sharing kamar mandi, sharing dapur, dan di situ juga ada ranjang susun ya guys ya, di mana di dalamnya itu katanya ada beberapa anak overstay, ada anak tunggu visa, dan ada juga yang mau terbang yang kayak Mbak Cucun ini. Akhirnya Mbak Cucun
menempati salah satu ranjang di situ yang dia sewa ya guys ya. Nah, pertama masuk Mbak Cucun ini belum bayar sama ibu kosnya. Akhirnya ibu kosnya itu memang tinggalnya terpisah dari kosan tersebut ya guys ya. Dan Mbak Cucun ini ya biasalah ya guys ya, kalau kita ketemu sama teman satu Indonesia itu kan banyak ngerumpi ya guys ya. Akhirnya ya berbaur lah tuh di situ Mbak Cucun dengan teman-temannya, ngobrol. Gimana? Ya namanya juga kan kita bergosip ya guys ya. Apalagi Mbak Cucun ini masih menyimpan luka kecewa karena diinterminate sama majikannya. Pasti ya kan, kalau kalian diinterminate kan ada tuh, waduh iya majikan saya itu kurang ajar kayak gini, masa iya saya itu pakai mesin cuci ya kan, pasti kan ngedumel kayak gitu ya guys ya, mengeluarkan unek-uneknya. Apakah boleh? Ya boleh aja, namanya juga kita manusia ya kan, tuh boleh kita ngeluh ngedumel terus ya. Bangsa-bangsa siapa nih guys yang suka ngedumel, aduh. Akhirnya Mbak Cucun ini saking keasikannya ya jadi kayak friendly gitu ya guys ya kan, makan di situ bareng gitu ya guys ya. Nah, pas kebetulan di hari Selasa di hari Selasa Mbak Cucun ini ya namanya juga kan ngerapihin koper ya guys ya, ngerapihin koper. Nah, terus dia ini memasukkan uang yang tadi 10.000 tuh ya guys ya. Ya tadinya sih dibawa-bawa terus itu di tas selempangan ya gitu. Pas kebetulan pada waktu itu Mbak Cucun taruh tuh uangnya di tas lempangnya, tapi tasnya itu dimasukkan ke koper guys. Dan kopernya itu nggak digembok. Nah, Mbak Cucun tuh berpikir orang kopernya itu di sekitar tempat tidurnya dia gitu ya guys ya. Jadi aman-aman aja gitu ya guys ya. Nah, konfliknya di mana kayak Atisan? Konfliknya setelah bangun tidur. Itu kan hari Selasa malam ya, ditaruh duitnya tuh di dompet. Terus bangun tidur, si Mbak Cucun ini mau pergi ke agensi untuk interview dan tanda tangan majikan baru guys, iya kan? Dan ada beberapa orang di situ penghuninya sudah ya berangkat kerja ya guys ya. Ada yang anak overstay juga kerja ya guys ya, kan butuh uang ya kan. Akhirnya Mbak Cucun ini beresin tuh, ditinggal sendiri Mbak Cucun itu di ruangan sampai mau ke agensi. Udah tuh udah siap-siap, udah dandan cantik mau interview majikan ya guys ya. Pas buka ambil tas itu ya guys ya, pas dilihat duitnya, ke dompetnya zong, hilang semua 10.000 guys, nggak ada yang tersisa. Tega kan teman kita ini kan, sesama Indonesia semua di situ. Mbak Cucun shock dong. Telepon beberapa temannya, cuma bisa nangis, nggak tahu apa yang harus dilakukan, bingung. Akhirnya memendam kesedihannya. Sampailah tuh, udah tuh tanda tangan ya tetap berangkat karena Mbak Cucun ini masih ada sisa $300 di dompetnya untuk pergi ke agensi. Udah cerita sama agensinya juga menyarankan untuk poking ya guys ya. Terus Mbak Cucun ini galau ya guys ya, karena nggak bisa berbahasa untuk menyambungkan ke polisi. Akhirnya berlarut-larut di hari Jumat. Temennya itu banyak yang chat kayak Tisam, gimana itu? Akhirnya kayak Tisam itu ya tanya ya guys ya, gimana Mbak Cucun, sehat kak, kayak gitu. Menurut Kak Yatisam gimana? Itu sudah 2 hari berjalan setelah uangnya hilang di hari Jumatnya. Akhirnya Kak Yatisam cuma bisa menyarankan lain kali Mbak Cucun, kalau misalkan sudah hilang seperti itu dan sudah ketahuan tuh anak-anaknya cuma segitu ya guys ya, CCTV juga nggak ada, kan nggak mungkin juga orang lain kapan waktu ngambilnya kan, iya kan? Pasti di antara 4 temannya Mbak Cucun yang ada di kamar itu, iya kan? Nggak mungkin juga ada tuyul kan? Nah akhirnya ya sudah Mbak Cucun, kalau misalkan memang seperti itu, datang ke polisi. Dibawa tuh dompetnya. Dibawa dompetnya, ngomong, "Pak, saya kehilangan uang di hari Rabu." Karena apa? Karena berharapnya masih ada sidik jari ya guys ya yang ada di dompet tersebut. Akhirnya Mbak Cucun, "Kak, nanti bantuin saya ngomong." "Iya, nanti saya bantuin." Ya kan? Pada akhirnya Mbak Cucun ini berpikir masih ada aja nih guys watak orang Indonesia di mana rasa nggak enakan sama orang itu pasti ada. Mbak Cucun ini ngomong, "Kak, tapi gimana sama ibu kosnya? Nanti gimana, dia setuju atau enggak? Dia sudah kehilangan uang, dia masih memikirkan keselamatan teman-temannya." Coba, inilah bagusnya orang Indonesia ya guys ya. Akhirnya ya udah, kayak Tisam nggak bisa memaksa kamu untuk memilih suatu keputusan ya guys ya. Itu kan pilihan ada di Mbak Cucun sendiri ya. Kak Isam cuma mengarahkan kalau kamu mau lapor, ayo lapor, nggak jadi masalah ya kan. Akhirnya Mbak Cucun ini ngobrol lah tuh sama ibu kos. "Di mana Bu? Saya ini benar-benar nggak punya, itu hilang loh Bu, benar-benar saya tuh hilang Bu di kamar Bu. Masa ya nggak hilang, coba di mana logikanya ya kan? Di situ cuma ada 4 orang di situ." Akhirnya ibu kos, "Jangan, kalau kamu lapor polisi ya saya juga kena." Karena apa? Karena dia kan menyewakan kos kepada anak overstay ya guys ya. Ibaratnya kan dia juga terlibat dengan
apa namanya, menampung anak-anak yang sudah izin tinggalnya habis, ya kan? Walaupun yang pemilik kosnya ini adalah nggak tahu anak peperan atau dia residen di sini ya, yang jelas kesalahan ibu kosnya, dia ini menampung, memberikan tempat tinggal untuk anak overstay itu kan salah. Makanya ditentang lah tuh sama ibu kosnya, nggak, janganlah, jangan lapor, kalau lapor ya masalah lah nanti katanya. Terus juga ada temennya 2 kan yang anak overstay itu pasti akan ketangkep, iya kan? Jadi serba dilema nih Mbak Cucun, kasihan ya guys ya kalau udah seperti ini ya guys ya. Akhirnya Mbak Cucun memilih untuk menyumpahi mereka semuanya dengan sumpah Al-Quran. Jadi hukum Allah ya guys ya yang berjalan. Karena untuk mempolisikan ya rasanya nggak bisa Mbak Cucun seperti itu. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya guys ya, segala bentuk musibah itu punya Allah ya guys ya. Yang penting kita sabar, semoga Mbak Cucun dimudahkan rezekinya nanti, majikannya baik, datang ke sini lancar banget ya, walaupun hatinya Mbak Cucun ya kalian pasti tahu sendiri kan guys ya. Hilang duit 10.000 yang harusnya bisa tunggu visa di Indonesia, dia punya anak ya. Sampai Mbak Cucun ini kalian kok tega gitu. Ya sisakanlah 1.000 2.000 untuk anak saya pulang ke Indonesia. Iya kan? Ayo guys kita bahas. Masalah Mbak Cucun, apakah banyak? Banyak. Kalau kita hidup tunggu visa di luar, ini pelajarannya apa? Pelajarannya saat kalian mendapatkan uang interminute atau uang sisa gaji, saat kalian memutuskan untuk stay di luar ngekos, dalam satu ruangan itu banyak orang, walaupun itu semua rambutnya hitam ya guys ya, enggak kak, ada yang rambutnya pirang juga yang maksudnya orang Indonesia, walaupun itu jangan sekali-kali kalian percaya kalau masalah uang, karena rumput tetangga itu lebih hijau guys. Orang kalau melihat duitnya orang itu melotot ya kan, tapi nggak semua ya guys ya, nggak semua, cuma kan kadang ya guys ya, kalau kita hidup di luar pasti kan kebutuhan itu meningkat ya guys ya, iya kan, sedangkan kita nggak punya duit gitu. Bagaimana caranya saya bertahan hidup? Ya wis lah, bodo amat duitmu, ya udah sini saya curi, iya kan. Pencuri ini adalah apa namanya, di saat mendesak atau bisa jadi kebiasaan. Tapi kalau misalkan orang yang benar-benar takut ya guys ya sama Allah, yang nggak mungkin juga nyuri, iba malah. Kali kasihannya teman kita dipecat gitu ya, masa iya sih duitnya harus kita rampok juga, iya kan. Inilah kurang ajarnya teman-teman kita. Nah untuk ini ya guys ya, belajar. Teman kita menjadi korban pencurian uang interminitnya di kosan, kayak Tisam nggak mau. Semoga kejadian ini bisa membackup kita semua, hati-hatinya untuk waspada. Bawa-bawa semuanya guys. Kalau misalkan kamu juga kebelet ya guys ya, ke WC, bawa itu tasmu. Ya kayak Tisam lucu, masa saya ke WC bawa tas, bodoh amat, yang penting duitnya selamat gitu, ya kan? Ya karena mau gimana lagi, kita jangan pernah memberikan kesempatan untuk teman kita melakukan kejahatan ya guys ya. Wis cukup kamu aja yang overstay gitu ya guys ya. Kalau kamu memilih jalan seperti itu, kalau hidup kamu sulit di luar ya jangan menyulitkan saya juga gitu. Iya kan? Iya, makanya untuk itu simpan uangnya kalau saat kalian hidup di luar. Karena di luar semuanya pada kucing garong, oke? Kalau kalian mau pup, mau pipis, mau pergi kemana-mana, bawa semua itu tasmu. Kalau misalkan lebih aman, ya udah kamu kirim ke Indonesia. Kamu hanya sedikit aja untuk simpan di sini, ya kan? Jangan bawa gondol-gondol duit, ya kan? Toh ujungnya juga kamu akan pulang ke Indonesia gitu. Ya udah kirim aja langsung ke keluarga atau titip ke saudara, titip dulu ya, nanti saya pulang saya ambil, ya kan? Warningnya ini ya guys ya, kita prihatin dengan kejadiannya Mbak Cucun. Semoga Allah memberikan rezeki yang ngalir terus ya Mbak Cucun, tetap sabar dan tabah. Dan teman-teman yang kemarin disumpah Al-Quran yang nggak tahu kalau salah satu di antara kalian memang mengambil, semoga segera dikembalikan sebelum Mbak Cucun ini pergi ke bandara. Karena saat Mbak Cucun keluar dari rumah itu, otomatis kalian tidak akan menemukan informasi tentang Mbak Cucun lagi. Kalau nanti saat ujian datang ke kamu, nauzubillah min dzalik, azab Allah mengingatkan, oh, kamu habis nyuri uangnya Mbak Cucun ya, saya kasih sakit nih. Saat kamu mau tobat, kamu bingung cari Mbak Cucun di mana. Sebelum itu terjadi, sadar, walaupun ada sisa uang, nggak apa-apa. Kalaupun uang itu sudah dipakai setengah, nggak apa-apa. Yang penting kamu minta maaf ya. Insya Allah Mbak Cucun ini pemaaf kok. Ya buktinya aja nggak mempokingkan kalian. Nah untuk kalian ya guys ya, kalau terjadi seperti ini, apa yang dilakukan? Kalau misalkan kamu ngerasa uang itu hilang dan hari itu juga cuma ada orang di situ, kamu berhak ngomong, maaf ya teman-teman, uang saya ini hilang. Saya minta kesadarannya atau saya minta pengertiannya untuk digeledah bareng-bareng ya. Karena uang saya benar-benar hilang loh di tempat ini, di ruangan ini, jam ini, dan belum ada orang yang masuk selain ada di antara kita. Pasti ada di antara kita yang ambil. Jadi bukan hanya sumpah Al-Quran aja gitu ya, ada ikhtiarnya untuk sama-sama ya, sama-sama saling ngecek gitu ya guys ya. Itu teman satu ngecek tasnya ini, teman satu itu. Jadi kan ada ikhtiarnya kita mengusahakan gitu ya guys ya. Iya, ini kasihan nih sekali ya. Hati-hati ya guys ya untuk semuanya. Semoga bermanfaat nih informasi dari Kak Isam. Semoga Mbak Cucun pulang ke Indonesia
visanya turun 2 minggu aja, jangan lama-lama biar kerja lagi di sini. Amin. Mungkin itu aja sharing sama hari ini. Selamat holiday ya guys ya. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.